Dalam video ini, saya akan mengajak Anda melihat Valley of Treasures. Valley of Treasures ini baru pada Act 5 dengan tertinggi adalah pada chapter 10. Di sana ada rewardnya, ada Velundar, kemudian ada skill cubes dan potion, perak, memory spheres, dan XP. Kemudian mendapatkan rune coins 250. Ini yang paling tinggi. Act 6, Act 7 masih dalam development. Kemudian di sini rewardnya adalah Akhar Shard. Ini dari Ragnar Warrior. Dia adalah tank. Kemudian yang berikutnya ada sebelumnya adalah Mitsuhiko rewardnya. Jadi di Valley of Treasures ini kita bisa mendapatkan heroes, kemudian potion dan skill cubes. Lalu ini adalah sat. Jadi sebenarnya kalau mengandalkan heroes yang saya miliki, saya tidak akan pernah bisa sampai mengalahkan challenges ini. Hanya karena saya berhasil mendapatkan sejumlah teman dengan heroes yang sangat kuat yang membantu saya sehingga saya bisa mengalahkan challenges yang di sini. Jadi kunci dari Valley of Treasures ini adalah cobalah meminta berteman pada player yang meskipun Anda tidak kenal, Anda coba-coba saja. Karena meskipun ada puluhan akan menolak, namun ada beberapa yang berbaik hati untuk mau berteman dengan kita, membantu kita menaklukkan tantangan di Valley of Treasures. Ini adalah Ambror yang dibutuhkan untuk mengalahkan challenges di Sharpshooter's Test untuk mendapatkan skill cubes. Kemudian di Act 5, Act 4 ini ada mendapatkan shot dari Grok, lalu Karana, kemudian Trodar, kemudian ya itu adalah pada level 4. Di level 3 ini ada rewardnya, ada Ignore Shard, kemudian ada Belara. Lalu di level yang lebih awal lagi ada Erekon Spare Shard, kemudian Taneda. Lalu di sini ada Kobolok. Dan di level yang paling awal ada Shard Abyss Hound. Ini Abyss Hound Shard dari faksi Demon. Kemudian Inferno Shard. Lalu Torak. Torak ini termasuk yang sulit untuk diperoleh. Kemudian Shni. Ya, itulah hero shot yang didapatkan dari Valley of Treasures selain reward berupa skill cubes dan potion. Nah, kita coba misalnya, saya tidak cukup punya energi, jadi saya masih punya 300-an emas. Saya akan membeli satu pack energi seharga 100 gold coin. Kemudian saya masih membutuhkan Mitsuhiko. Saya akan instant. Kemudian seluruhnya akan saya gunakan untuk Mitsuhiko untuk kali ini, agar dia bisa naik ke rarity 5. Jadi sejumlah itu saya hanya mendapatkan 2 Mitsuhiko Shard, kemudian coins, lalu ada skills cubes dan healing potion dan potion, golden potion. Jadi rune coins untuk membeli heroes juga,
Lalu di sini yang paling tinggi adalah skill cubes 4. Lalu XP. Jadi itulah yang akan kita dapatkan kalau mengalahkan heroes di Valley of Treasures. Jadi rune coins ini kita akan gunakan di shop untuk membeli heroes. Felundar membutuhkan 5100, kemudian Erecon Spare 3650, Soothsayer Zidima Shard 5100, Infernus 5100, Shni 3650, Sat 4400, Karena 5100, dan Drake Shot. Drake ini merupakan tank yang terkuat dari faksi merah. Ini Dark Elves tank, dan kalau saya lihat ini yang terkuat. Jadi kalau Anda mau invest di sini ini baik sekali. Namun sampai sekarang saya masih belum memprioritaskannya. Sebenarnya satu kesalahan juga, karena dengan demikian saya tidak mempunyai tank kecuali Arecon Guard yang masih pada level 5 namun equipmentnya masih lemah. Nah, ini akan refresh setelah 13 jam, dan di sini ada Lucky juga dan beberapa heroes yang lainnya. Jadi ketika di refresh ini akan berubah shards yang tersedia, demikian juga item yang tersedia. Anda lihat di kanan bawah ada bintang, ada titik hijau. Ini berarti ada heroes yang membutuhkan item ini, yaitu Shard dan Lucky, untuk meningkatkan equipmentnya. Baik, jadi pilihannya adalah Anda membeli heroes dengan uang dengan rune coin yang ada, atau membeli item untuk meningkatkan level dari heroes Anda. Kemudian dari hasilnya Anda akan mendapatkan seperti ini misalnya. Jadi yang warna-warna merah ini di bawah ini adalah skill cubes yang bisa digunakan untuk mengupgrade skill dari heroes Anda. Demikian mengenai Valley of Treasures yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan heroes Anda.